Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang memiliki materi yaitu mail server dan webmail. Kali ini di kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Zaki Arya Terigan dari Saputra, Abil Asfebianti, Tania Apriliani, dan Radhi Fauzi. Langsung saja, tanpa menunggu lama, kita masuk ke materi pertama. Apa itu mail server? Mail server adalah sistem komputer yang mengatur proses mengirim, menerima, dan menyimpan email. Bisa diibaratkan seperti kantor pos digital yang memastikan pesan elektronik sampai dari pengirim ke penerima melalui jaringan internet. Bagian-bagian dari mail server. Yang pertama, mail transagent MTA. Bagian ini bertugas mengirim email antar server. Ia mengambil email dari pengirim dan mengantarkannya server ke tujuan. Contoh, Postfix, Setmail, Exim, protokol yang digunakan SMTP. Selanjutnya, bagian-bagian mail server yang kedua, Mail Delivery Agent MDA. Fungsi MDA adalah menyimpan email yang sudah diterima dari MTA ke dalam kotak surat penggunaan di server. Contoh, Divecode Rockmail. Selanjutnya, bagian mail server yang ketiga yaitu Mail User Agent MUA. Ini adalah aplikasi email yang digunakan pengguna untuk membuka, membaca, dan menulis email. Contoh, Outlook, Thunderbird, Gmail, Webmail. Selanjutnya, bagian-bagian mail server. Beberapa aturan komunikasi protokol yang digunakan dalam proses email. SMTP Simple Mail Transfer Protocol digunakan untuk mengirim email. POP3 Post Office Protocol V3 digunakan untuk mengunduh email ke perangkat lalu biasanya dihapus dari server. IMAP Internet Message Access Protocol memungkinkan pengguna untuk mengakses email secara langsung di server, cocok untuk penggunaan di banyak perangkat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tania Apriliani. Kepada Tani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mail server. Yang pertama, kamu menulis dan mengirim email melalui aplikasi email. Terus yang kedua, email dikirim ke SMTP, ke server untuk diproses. Selanjutnya yang ketiga itu, MTA itu mencari tahu kemana email harus dikirim dengan memeriksa DNS. Selanjutnya itu, email diteruskan ke server penerima. Di server tujuan, email disimpan oleh MDA ke kotak surat penerima. Selanjutnya itu, penerima membuka email melalui MUA yang menggunakan POP3 atau IMAP. Selanjutnya di sini ada jenis mail server berdasarkan tugasnya. Yang pertama, server pengirim atau outgoing. Mengirim email keluar menggunakan STMP. Terus server penerima incoming, menerima email masuk menggunakan POP3 atau IMAP. Selanjutnya itu ada server gabungan all-in-one, mengelola pengiriman dan penerimaan sekaligus. Selanjutnya, di sini ada keamanan pada email server, yaitu untuk melindungi email dari ancaman digunakan enkripsi ISSL atau TLS yang diterapkan sistem autentikasi seperti SIF, DKIM, dan DMARC untuk memastikan email tidak dipalsukan dan dengan dilengkapi filter spam dan antivirus untuk menyaring email berbahaya. Selanjutnya di sini ada contoh email server yang sering digunakan. Di sini ada nama, keterangan. Postfix itu server pengirim email cepat dan aman. Populasinya di Linux atau populer di Linux. Exim banyak dipakai pada server hosting fleksibel. Selanjutnya itu ada Dovecon, menyimpan email masuk dan melayani akses IMAP atau POP3. Selanjutnya ada Zimbra, itu server email yang dilengkapi dengan antarmuka web
dan fitur kolaborasi. Selanjutnya ada Microsoft Exchange. Email server yang digunakan perusahaan besar terintegrasi Microsoft 365. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada apa itu webmail. Webmail ini merupakan layanan email yang dapat diakses lewat browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi email khusus di perangkat kita. Dengan webmail ini, pengguna bisa membaca, mengirim, mengelola, dan menyimpan email langsung di antarmuka situs yang disediakan oleh penyedia email. Selanjutnya, cara kerjanya. Webmail bekerja dengan memanfaatkan protokol standar email seperti IMAP atau POP3 di belakang layar untuk mengirim dan mengambil email dari server. Namun, pengguna tidak perlu khawatir tentang konfigurasi protokol tersebut karena semua pengelolaan email dilakukan melalui tampilan web yang ramah untuk pengguna. Lalu ada fitur umum dalam webmail. Yang pertama itu ada pengiriman dan penerimaan email. Kirim dan terima email melalui browser. Yang kedua, pengelolaan folder, buat hapus dan atur folder email untuk mengorganisir pesan. Yang ketiga, ada pencarian email untuk menemukan pesan berdasarkan kata kunci pengirim, tanggal, dan lain-lain. Lalu, fitur umum webmail. Yang pertama ada attachment, yaitu kirim dan terima file yang dilampirkan. Yang kedua ada untuk menyaring email spam. Yang ketiga kontak dan kalender, integrasi dengan buku alamat dan kalender. Lalu ada pengaturan keamanan seperti enkripsi SSL dan TLS, verifikasi 2 langkah, dan filter spam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Abila, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh layanan webmail yang populer. Nah, di sini ada contohnya berupa Google dan juga Yahoo. Nah, Google atau Gmail, singkatan dari Google Mail, adalah salah satu layanan webmail yang paling dikenal dengan kapasitas penyimpanan besar dan fitur yang lengkap. Sedangkan Yahoo Mail menawarkan layanan email dengan fitur seperti folder, pemfilteran spam, dan integrasi kalender. Namun ada juga webmail yang lain yang tidak dapat saya jelaskan, tapi ada di dunia nyata. Selanjutnya ada contoh layanan webmail yang populer lagi. Nah, ini salah satunya ada Outlook.com yang dahulunya itu namanya Hotmail. Nah, layanan email dari Microsoft yang terintegrasi dengan aplikasi Office dan OneDrive. Serta ada juga ProtonMail yang fokus pada privasi dan keamanan dengan enkripsi dari ujung ke ujung. Oke, selanjutnya kelebihan dari webmail. Nah, webmail mudah diakses, dapat diakses dari mana saja, asalkan ada koneksi internet dan juga browser. Serta tidak perlu instalasi, tidak memerlukan perangkat lunak yang khusus. Ada juga backup otomatis. Jadi email tersimpan di server, mengurangi risiko kehilangan data secara lokal. Serta terintegrasi. Banyak layanan webmail terhubung dengan aplikasi lain, misalnya Google Drive dan juga kalender. Nah, selanjutnya kekurangan dari webmail itu. Ketergantungan koneksi internet. Tidak dapat digunakan tanpa koneksi, kecuali ada fitur khusus. Keamanan. Terdapat resiko terkena phishing atau pencurian data jika tidak menggunakan protokol yang aman atau kata sandi yang kuat. Serta yang terakhir ada batasan fitur. Beberapa fitur canggih yang ada di aplikasi email desktop mungkin tidak tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dodi. Kepada Dodi, silakan.
Baiklah, selanjutnya yakni perbedaan webmail dengan email client. Webmail email client atau aplikasi desktop dapat diakses melalui browser web, memerlukan instalasi perangkat lunak khusus. Data disimpan di server data dapat disimpan secara lokal di komputer, lalu bisa digunakan di mana saja. Umumnya digunakan di perangkat tertentu, lalu tidak memerlukan konfigurasi manual seperti IMAP dan SMTP. Lalu kesimpulannya, webmail adalah solusi yang praktis untuk mengelola email dengan gampang tanpa harus menggunakan aplikasi khusus. Sangat ideal bagi pengguna yang mendambakan akses cepat dan kemudahan, terutama ketika berpindah perangkat. Namun, perlu perhatian ekstra pada aspek keamanan dan koneksi internet untuk memastikan pengalaman terbaik. Baiklah, di sini saya akan langsung saja mempresentasikan bagaimana penggunaan webmail dan servermail. Baik, seperti yang bisa dilihat di sini, bahwasannya saya menggunakan Squiremail, yang mana di sini saya menggunakan Ubuntu server. Squiremail ini berfungsi hanya untuk lokal, dan ini adalah webmail lokal yang saya install sendiri. Di sini contohnya, saya masuk ke username Dodi dan username Dodi. Nah, ini adalah tampilan utama dari server mail itu sendiri. Tapi di sini saya hanya membuat satu user untuk Squiremail, jadi di sini saya akan mencoba untuk mengirim pesan untuk ke diri saya sendiri. Isi pesannya, halo, ini testing. Send. Di sini pesannya masuk di inbox, yang mana saya berhasil mengirim pesan ini, yang mana untuk Squiremailnya berfungsi, tetapi di sini saya hanya membuat satu user saja. Dan lanjut untuk yang server mail di sini. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu desktop via VirtualBox. Saya masuk ke usernya terlebih dahulu. Di sini untuk yang server mail saya membuat dua user, yakni user 1 dan user 2. Saya telah mencoba beberapa kali mengirim pesan dari user 1 ke user 2. Ini dapat dilihat sini pesannya dengan subjek dari user 1 dengan isi pesan ini user 1. Di sini saya telah berhasil mengirim 4 pesan, dan jika ingin berpindah ke pesan lain hanya perlu menekan angkanya saja. Contoh, saya ingin masuk ke pesan 1. Nah, ini dengan subjek tes dengan isi pesan halo bro. Baiklah, sekian demo yang saya lakukan. Saya kembalikan ke Zaki Argia Tarigan. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5 mengenai webmail dan juga servermail. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah. Nice. Oke.